warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Yonita Indiar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di sini aku baru sempet lagi nih teman-teman buat ngasih info tentang calon pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta. Ini kemarin aku baru ngecek di websitenya BKD DKI Jakarta dan ternyata sudah ada pengumuman hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tahun 2021 kemarin. Aku mau ucapin selamat kepada teman-teman yang lolos jadi calon pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan untuk proses administrasi akhir sampai nanti pembagian SK, lalu masuk ke unit kerja masing-masing. Kemarin tuh aku ngecek di websitenya itu, di pengumumannya ya, yang tanggal 6 Januari, ternyata sudah dari tanggal 6 Januari itu ada pengumuman. Sekarang ini tanggal 11 Januari, jadi masih ada waktu buat teman-teman untuk melengkapi si pemberkasan akhir ini teman-teman. Nah, di sini itu aku buka pengumumannya. Ada surat kayak gini ya teman-teman ya. Ada surat kayak gini, ini udah aku print. Nah, di sini aku mau membantu teman-teman dan menceritakan pengalaman aku waktu pemberkasan akhir di tahun 2019 ya teman-teman. Mudah-mudahan ini ada kisi-kisi atau ada pengalaman aku yang dapat membantu apabila teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan gitu. Selain di grup, memang di grup kayak Telegram itu kita bisa nanya-nanya ya, tapi memang ada aja yang bikin kita ragu. Nah, pesan aku yang pertama itu teman-teman fokus pada pengumuman ini aja gitu, fokus pada pengumuman ini aja. Pemprov DKI Jakarta pun nggak terlalu kaku gitu ya panitianya, jadi memang nanti kalau misalkan ada yang salah itu selama teman-teman nggak mengirim surat pengunduran diri itu akan diteruskan oleh Pemprov DKI Jakarta dan ditungguin sampai berkas itu benar seperti itu. Nah, di sini ini aku lanjut aja ya langsung ke pengumuman hasil akhir seleksi dan pemberkasan pengadaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, aku cek ini kemarin tuh ada 429 nama yang lulus ya teman-teman. Jadi waktu tahun aku itu ada sekitar 3.800-an CPNS-nya. Di lampiran 1 ya. Jadi di lampiran 1 itu ada nama-nama daftar peserta hasil akhir seleksi. Di lampiran 2 itu ada surat pernyataan yang 5 poin. Di lampiran 3 itu ada surat pernyataan yang 8 poin. Di lampiran 4 ini ada surat pernyataan mengundurkan diri. Nah, selama teman-teman nggak mengirimkan surat itu, ini panitia Pemprov DKI Jakarta waktu tahun aku ya, itu akan menunggu benar-benar sampai teman-teman kita yang lain itu juga udah melengkapi berkasnya. Jadi pada tahun aku itu ada 1 atau 2 nama gitu teman-teman yang sudah melewati dari tanggal pengumpulan terakhir ya, atas akhirnya. Nah, ini kita masih ditungguin nih sama panitianya gitu sampai waktu yang mereka tentukan kembali gitu. Nah, ini terus menindaklanjuti surat dari PLT Kepala BKN tanggal 17 Desember 2021. Nah, teman-teman ini pasti nunggu banget ya hasil ini, soalnya memang agak lama. Kita terkendala COVID juga teman-teman, jadi teman-teman harus sabar ya. Nah, di sini kan nggak terlalu banyak nih, ada 429 ya kalau aku cek dari pengumumannya. Nah, ini hasil seleksi itu ada hasil seleksi, ada pemberkasan. Yang pertama itu hasil seleksi, yang kedua itu pemberkasan. Nah, pemberkasan ini itu yang teman-teman harus lengkapi di akun SSCASN teman-teman ya. Terus diupload ya nanti ya teman-teman. Ini yang pertama itu pemberkasannya.
peserta yang dinyatakan lulus pada lampiran 1 tadi ya. Lampiran 1 itu daftar peserta hasil akhir seleksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini untuk melakukan pemberkasan dalam rangka penetapan nomor induk pegawai. Jadi nanti setelah pemberkasan ini teman-teman akan ada pengumuman lagi untuk NIP-nya gitu. Nah, tip kedua itu pemberkasan CPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2022 dengan mekanisme yang ada di bawahnya ya. Yang A ini adalah pemberkasan dilakukan secara online. Jadi kita itu harus nge-scan berkas-berkas yang tercantum pada pengumuman ini. Gitu. Nah, di sini peserta wajib menggugah dokumen pemberkasan CPNS yang dimaksud dalam huruf A melalui sistem https://sscasnbkn.go.id dengan menggunakan akun masing-masingnya. Bener ya, tadi aku bilang. Jadi teman-teman tuh harus upload datanya di akun masing-masing. Nah, di sini terus dokumen yang diunggah adalah hasil scan berwarna dokumen asli, hasil foto dokumen atau hasil scan dokumen hitam putih atau hasil scan dokumen fotokopi atau dokumen fotokopi legalisir tidak berlaku. Jadi teman-teman tuh harus nge-scan berkas yang asli, bukan fotokopian. Teman-teman udah buka ya paling ya. Jadi di akun teman-teman itu ada berkas, nanti biasanya ada tulisan selamat telah lolos, terus nanti baru di menu yang terbaru itu ada berkas apa yang diupload gitu. Jadi berkasnya apa terus upload, terus ada ukurannya berapa maksimal, misalkan 200 KB gitu. Itu harus diikutin benar-benar ya teman-teman ya ukurannya. Tapi usahakan itu ada beberapa berkas memang yang banyak. Jadi kalau misalkan kita scan terus kita convert itu akan jadi kecil banget gitu. Jadi tulisannya tuh jadi kecil banget. Jadi teman-teman cari yang paling baik dan usahakan masih kebaca, walaupun samar banget tapi masih kebaca gitu ya untuk scanannya. Nah, di sini yang pertama dokumen yang diunggah adalah file pas foto terbaru pakaian formal latar belakang merah. Kalau bisa itu kalau teman-teman punya blazer itu pakai blazer, kemeja putih atau kerudung hitam. Aku sarankan di sini teman-teman yang dimaksud pakaian formalnya itu teman-teman pakai blazer hitam atau pakai baju putih gitu ya. Dengan kalau misalnya pakai kerudung itu pakai kerudung yang warnanya tuh nggak terlalu cerah gitu ya, yang pokoknya yang enak dilihat aja gitu. Jadi nggak terlalu spesifikasi juga sih di sini fotonya kayak gimana. Waktu aku fotonya pakai blazer hitam, terus dalamannya putih, kerudungnya tuh warna abu-abu gitu. Nah, di sini itu yang pertama. Yang kedua itu ada hasil scan ijazah asli dan surat keterangan perbaikan nama jika terdapat kesalahan nama. Jadi di sini teman-teman itu upload ijazah aslinya di scan, terus kalau misalkan ada surat keterangan dari kampus kalau ijazah teman-teman tuh salah nama itu di scan juga gitu, jadi satu file. Nah, terus di sini yang ketiga itu hasil scan transkrip nilai asli. Terus yang keempat ini hasil scan printout asli daftar riwayat hidup DRH dari SSCASN yang telah diisi lengkap dan ditandatangani yang bersangkutan dengan tinta warna hitam dan bermaterai 10.000. Riwayat hidup ini teman-teman isi dulu sesuai dengan ketentuan ya. Ini kemarin aku daftar riwayat hidupnya itu ada ini, teman-teman itu isi dulu ya. Ini teman-teman tuh isi daftar riwayat hidup. Terus setelah diisi kemarin tuh aku di sini ada ketentuan namanya tuh ditulis tangan sama apanya nih? Nah, aku tutupin ya. Ini daftar riwayat hidup, terus ini namanya. Poin nomor 4 itu
Scan printout asli daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani dengan materai dan tinta berwarna hitam. Ya gitu, ini daftar riwayat hidup, ini lembar pertamanya teman-teman. Ya, ini di namanya itu aku ada bawahnya kan ada yang kosong-kosong. Nah, itu waktu itu kita bingung ya. Jadi di nama itu di bawahnya yang kosong itu ditulis tangan, yang bawahnya lagi tempat lahir itu tulis tangan juga, yang tanggal lahir di bawahnya lagi itu tulis tangan juga, yang tempat kosong-kosongnya gitu. Kayak gini. Kayak gini. Nih, ini ditulis tangan ya. Nah, terus abis itu nanti ada pendidikan, terus ada riwayat pekerjaan dan lain-lain. Itu teman-teman isi semua ya. Yang itu teman-teman isi semua sampai ke misalkan sudah menikah itu sampai ke mertua gitu kan, sampai ke adiknya suami atau adiknya istri atau kakak adiknya gitu. Itu semuanya diisi semua secara lengkap. Memang kelihatannya banyak ya teman-teman, tapi teman-teman ikutin aja gitu ya. Teman-teman dikasih waktu lumayan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 21 Januari, itu sekitar 2 minggu. Jadi teman-teman benar-benar manfaatin. Itu waktu aku itu kemarin, itu aku karena sudah kerja, aku cuti selama seminggu dan itu benar-benar ngurusin ini gitu ya. Aku bolak-balik ngurusin si berkas administrasi akhir ini gitu, pemberkasan akhirnya. Ya, nah ini yang aku bilang tadi, scan-nya itu agak banyak. Itu sih daftar riwayat hidup ini teman-teman, karena ada beberapa lembar ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 lembar. Ini harus kita scan dalam satu file dan itu lumayan kalau misalkan di convert sesuai dengan permintaan yang ada di sistem, itu lumayan sih. Jadi kelihatannya agak kecil-kecil tapi masih kelihatan, masih bisa dibaca. Nah, terus yang kelima itu hasil scan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani lalu di scan. Jadi lumayan teman-teman semangat dalam pemberkasan akhir ini ya. Terus abis itu ini juga sama, surat pernyataannya diisi, diketik, terus ditandatangani di atas materai, terus teman-teman scan aslinya. Terus abis itu ini surat pernyataan 5 poin itu yang tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan tidak hormat dalam instansi, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, polisi, TNI, seperti itu, tidak menjadi anggota pengurus partai atau terlibat partai politik. Jadi kita sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai ASN itu kita harus netral teman-teman. Jadi kita nggak boleh memihak atau berpolitik gitu ya. Kita di sini harus netral. Nah, terus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia gitu. Cuman karena kita Pemprov DKI Jakarta, jadi kemungkinannya kecil gitu ya untuk ditempatkan di seluruh daerah Republik Indonesia gitu. Jadi kita tetap ditempatkan di ruang lingkup DKI Jakarta, teman-teman. Nah, terus di sini yang nomor 6, hasil scan surat pernyataan 8 poin bagi pelamar formasi jabatan polisi atau polisi Pamong Praja atau Satpol PP, dan 7 poin bagi yang selain dari pelamar Pamong Praja ya, itu Satpol PP ya. Kalau yang 8 poin, yang kalau yang umum itu atau yang selain dari itu 7 poin ditandatangani juga di atas materai. Itu lampirannya ada di lampiran 3. Yang 8 poin itu teman-teman isi lagi secara detail, terus di print, tanda tangan di atas materai, lalu teman-teman scan. Nah, di sini yang poin nomor 7 itu surat pernyataan SKCK. Jadi waktu SKCK ini di scan juga yang aslinya. Jadi waktu aku itu karena banyak ya teman-teman, biasanya masa-masa penerimaan CPNS ini banyak. Jadi kantor polisi pun juga lumayan membludak gitu ya. Apalagi kemarin berbarengan sama penerimaan PPSU juga gitu kan. Jadi memang banyak banget. Belum yang dari lain-lain. Jadi biasanya ditinggal naruh hari itu terus diambil besoknya gitu, teman-teman.
untuk SKCK itu dikeluarkan paling rendah dari Kepolisian Resor atau Polres. Nah, yang poin 8 ini hasil scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini juga teman-teman cari RSUD atau kemarin tuh teman aku ada yang bisa di Gatot Subroto gitu. Yang murah sih di RSUD ya teman-teman, lumayan murah. Kalau untuk di puskesmas itu waktu aku tuh nggak boleh, jadi minimal tuh RSUD. Dan paling amannya memang dokter yang berstatus PNS gitu. Waktu aku sih nyobanya PNS ya. Nah, jadi teman-teman cari yang aman aja ya. Lalu di sini hasil scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, jadi bebas psikotropika dari hasil laboratorium. Terus ditandatangani laboratorium pelayanan kesehatan pemerintah dan ditandatangani oleh dokter pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat berwenang. Nah, di sini aku waktu mengurus surat kesehatan jasmani dan rohani sama psikotropika ini bareng ya dalam 1 hari. Di nomor 8 dan 9 ini kita tuh tes itu ada kesehatan jasmani dan rohani. Terus sama kemarin itu aku ada tes kejiwaan itu sama tes narkobanya. Itu seharian tuh dari pagi sampai dengan sekitar jam 2 sore gitu baru selesai. Dan itu aku legalisir. Sebenarnya legalisir sih nggak digunakan ya di sini. Jadi memang benar-benar yang diupload itu yang aslinya aja gitu, karena kita juga nggak ngasih nih berkas berkas fisiknya gitu. Berkas fisiknya nanti kita baru kasih di UKPD masing-masing gitu ya. Nah ini, dan itu yang asli juga gitu, bukan legalisiran. Nah ini tuh kita tuh harus nge-booking dulu teman-teman ke RSUD yang terdekat dengan rumah teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman ragu RSUD-nya ini boleh apa enggak, teman-teman boleh cari info dulu atau tanya ke kontak senternya panitia CPNS gitu. Ini RSUD ini boleh enggak gitu. Nah di sini tes kesehatan karena ngantri juga banyak, jadi hari ini datang besoknya baru dipanggil teman-teman gitu. Jadi kalau bisa itu teman-teman ngurusnya nggak mepet ya, sebelum tanggal 21 itu udah benar-benar selesai gitu, jangan mepet. Walaupun memang pada akhirnya panitia ini juga menunggu ya, kalau misalkan teman-teman tuh ada yang belum selesai pemberkasannya, tapi ini benar-benar menghambat teman-teman kita yang lain yang udah cepet-cepet untuk pemberkasan ini teman-teman. Karena semakin cepat teman-teman menyelesaikan pemberkasan, lalu BKN ngambil langkah penetapan NIP gitu. Jadi kalau misalkan ada 1-2 orang yang masih belum lengkap ya, ini semuanya juga jadi nggak bisa gitu, karena kita gelondongan ngasih ke BKN-nya. Jadi harus benar-benar kalau bisa teman-teman itu nggak mepet-mepet atau nggak sampai minta perpanjangan waktu gitu, supaya teman-teman juga cepet nih masuknya di pembagian SKCPNS-nya. Nah setelah itu teman-teman di sini untuk tes kesehatan ini lumayan memakan biaya 800.000 sampai 1 jutaan untuk tes kesehatan ini gitu. Nah, terus di sini yang poin 10-nya hasil scan asli bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir atau pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Nah, waktu aku ini aku minta sih legalisirnya gitu kan, sama surat yang aslinya juga kita upload, tapi ternyata memang semuanya dipukul rata, yang sudah golongan kita dipukul rata gitu, baik yang sudah ada masa kerja ataupun belum gitu. Karena dengar-dengar sih waktu itu masa kerja kita tuh nggak dihitung gitu kan, tapi nggak tahu ya kalau yang CPNS ini, nanti kita lihat aja ya. Nah di sini sama ada di pengumumannya itu ada pengunduran diri CPNS. Nah nanti teman-teman bisa nge-download ke situ ya, di lampiran 4 kalau misalkan teman-teman pengunduran diri. Ini teman-teman bisa baca aja semuanya. Ini udah melewati masa sangka ya teman-teman ya, atau ada masa tangga sih?
Di sini kayaknya udah ya, udah dari hasil seleksi ini udah melewati dari masa sanggah gitu. Ini teman-teman harus baca semua, dan hasil akhir dari panitia ini nggak bisa diganggu gugat ya, jadi sifatnya itu udah mutlak gitu teman-teman. Putusan panitia udah final dan sudah mutlak pada tanggal 6 Januari 2022 kemarin. Jadi teman-teman yang melakukan pemberkasan ini semangat. Narkoba, terus surat kesehatan itu aku masih nyimpan semua ya, yang aslinya. SKPD-nya juga dimintain ya, kayak gini-gini tuh dikumpulin lagi di tempat kerja kita gitu, nanti dikumpulin lagi untuk pemberkasan pegawai gitu. Nah udah gitu teman-teman, apabila udah mengupload pemberkasan nih, udah sesuai semua, teman-teman tinggal tunggu pengumuman lagi, pengumuman NIP-nya. Nanti ada pengumuman NIP-nya itu teman-teman di sini harus bersabar aja, karena memang aku waktu itu memakan waktu sekitar 2 bulan dari pemberkasan akhir sampai ke penetapan NIP ya. Jadi aku itu belum resign, aku nunggu sampai benar-benar ada pengumuman pastinya. Selama teman-teman nggak mengundurkan diri, itu teman-teman lanjut terus ya, pemberkasan segala macam itu masih bisa kita bicarakan atau kita lengkapi baik-baik ke panitia, itu pasti bisa gitu teman-teman. Nah sekitar 2 bulanan teman-teman bersabar saja, semangat terus, mudah-mudahan prosesnya cepat. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh komen di kolom komen ya nanti ya teman-teman ya. Teman-teman juga jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share supaya aku tambah semangat. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya teman-teman, karena kita memang kemarin tuh terkendala sama COVID ya teman-teman. Jadi kita di sini harus legowo, harus sabar dan berdoa aja semoga COVID-19 ini segera berlalu. Gitu. Nah itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab kebingungan teman-teman ya, sedikit menjawab kebingungan teman-teman dan menjelaskan bagaimana prosesnya gitu. Sampai berjumpa lagi di YouTube aku yang lain. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.